Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Marnelia. Pada video kali ini Marnelia akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi, yaitu mengenai hubungan unsur intrinsik dalam cerita yang berjudul Kancil Mencuri Mentimun. Nah, untuk lebih jelasnya simak terus ya videonya. Nah, yang pertama itu ada sinopsis. Sinopsis dari cerita Kancil Mencuri Mentimun ini yang dimulai dari si kancil sedang beristirahat di hutan. Tiba-tiba datang binatang hutan lainnya berlari ke arah kancil. Mereka berteriak ada kebakaran. Lalu si kancil terkejut dan berlari bersama mereka. Nah, setelah berlari jauh, ternyata si kancil berlari menuju ke arah timun Pak Tani. Si kancil senang dan mulai memakan timun Pak Tani. Pak Tani marah dan pemasangan perangkap untuk menangkap si kancil ini. Akhirnya si kancil tertangkap dan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Dengan kelicikan si kancil, kancil bisa memperdaya anjing penjaga milik Pak Tani. Kemudian kancil terbebas dan digantikan oleh anjing ke dalam perangkap Pak Tani tersebut. Nah, itulah tadi sinopsis dari cerita Kancil Mencuri Mentimun. Kita lanjutkan dengan hubungan intrinsik yang ada pada cerita ini, hubungan antara intrinsik satu dan unsur-unsur intrinsik lainnya. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema dari cerita si kancil mencuri mentimun ini adalah tentang pencurian. Si kancil mengambil buah mentimun milik Pak Tani tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, hubungan tema dengan unsur intrinsik lainnya yaitu yang pertama ada terdapat tokoh di sana yaitu kancil dan Pak Tani. Kemudian ada latar. Latar pada tema ini yaitu kebun Pak Tani. Unsur intrinsiknya kedua yaitu tokoh dan perwatakan atau tokoh dan penokohan. Nah, setelah menyimak dari sinopsis tadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 tokoh yang memiliki peran penting, yakni si kancil, Pak Tani, dan sang anjing. Si kancil digambarkan dengan hewan yang cerdik, pintar berbohong, dan rakus. Sementara itu, Pak Tani adalah sosok yang pandai dan rajin bekerja. Sang anjing peliharaan Pak Tani sendiri adalah hewan yang setia tapi sayangnya mudah dibohongi. Nah, hubungan tokoh dengan perwatakan dengan unsur lainnya ini yaitu yang pertama ada pesan moral yang terdapat di dalamnya. Pesan moralnya yaitu Pak Tani yang pandai dan rajin bekerja serta peliharaannya yaitu anjing yang setia. Dan unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Tempat kejadian yang ditunjukkan dalam cerita atau dongeng di atas tadi ada 3 tempat. Yang pertama itu adalah hutan tempat si kecil tinggal, yang kedua kebun timun milik Pak Tani, serta rumah Pak Tani. Nah, hubungan latar dengan unsur intrinsik lainnya itu yaitu terdapat pada tokoh, karena di latar ini menyebutkan nama tokohnya yaitu Kancil dan Pak Tani. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Alur cerita si kancil mencuri timun termasuk dalam jenis alur maju atau progresif. Awal mula dongeng dibuka dengan si kancil yang menemukan kebun timun segar di pinggir hutan. Selanjutnya, puncak konflik terjadi ketika si kancil terjebak perangkap Pak Tani. Akhir cerita sendiri menunjukkan keberhasilan si kancil untuk lolos dari kurungan Pak Tani dengan cara mengelabui sang anjing. Nah, hubungan alur dengan unsur intrinsik lainnya yaitu terdapat pada tokoh. Di dalam alur ini menyebutkan nama-nama tokohnya yaitu Kancil, Pak Tani, dan anjing, serta latar. Nah, pada alur ini juga menyebutkan latar di dalamnya yaitu kebun timun, pinggir hutan, dan perangkap. Nah, kemudian yang terakhir unsur intrinsik pesan moral. Dari kisah Kancil Mencuri Mentimun ini ada beberapa pesan moral yang bisa diambil. Yang pertama yaitu untuk tidak mencuri, berbohong, dan menipu orang lain. Selain itu, cerita ini juga mengandung unsur ekstrinsik, yakni nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam masyarakat seperti nilai sosial, moral, dan budaya. Nah, hubungan pesan moral dengan unsur intrinsik lainnya yaitu terdapat perwatakan di dalamnya, yaitu sifat Kancil dan Pak Tani yang dapat
dilihat dari pesan moralnya tidak mencuri, berbohong, dan menipu orang lain, serta pandai dan rajin dalam bekerja. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini mengenai hubungan antara unsur intrinsik satu dan unsur intrinsik lainnya pada cerita dengan judul Kancil Mencuri Mentimun. Nah, dapat disimpulkan bahwa unsur satu dan unsur lainnya ini juga saling berkaitan dan terdapat hubungan antara satu dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.